Ayo putus, ucap Hasya. Damian mengerutkan keningnya. Putus? Kata sialan dari mana itu? Gue nanya apa yang gak berkenan di hati lo, bukan kata-kata itu yang mau gue denger. Iya, ini gak berkenan di hati aku. Aku mau putus, Damian, aku mau kita selesai. Hidung Hasya memerah, menahan tangisannya sendiri. Ayo pulang, kata Damian tanpa menjawab kata-kata laknat Hasya. Aku bisa pulang sendiri. Damian mendesis, kenapa mendadak keras kepala. Tidak ada angin tornado sampai harus mengakhiri hubungan mereka yang bahkan Damian sendiri mati-matian mempertahankan. Jangan mancing emosi gue, Sya. Kamu yang duluan. Kesalnya. Bilang sama gue, letak di mana yang bikin lo gak nyaman. Wajah Damian sudah memerah. Tadi dia sangat bahagia tapi sekarang. Kamu sukakan sama sahabat aku? Tuduhnya. Iya. Kamu sukakan sama Dinda. Tadi pas Karel nembak Dinda di hadapan kita semua, aku lihat kamu yang sedikit aneh. Jawab aku, kamu sukakan sama Dinda. Pemikiran dari mana itu? Bahkan Damian tidak ada melirik sahabat gadis polosnya ini. Aku mau udahan, aku nggak mau dijadiin second choice kamu. Damian menghela napas, menarik Hasya menuju taman yang ada di seberang jalan. Taman kalau malam kan sepi, daripada berantem di pinggir jalan dan menjadi tontonan pengguna jalan yang akan lebih memalukan. Lepas, Damian lepasin. Berontaknya. Begitu sampai, Damian melepaskan tangannya yang mencengkeram erat lengan Hasya. Lo bego. Semprotnya tanpa aba-aba. Setelah semua yang lo tahu tentang gue, dari kelebihan sampai kekurangan gue, dan lo masih berpikir murahan kayak gitu. Damian menghela napas, berusaha sabar dan tidak terbawa emosi. Maklum, menasehati bocil butuh ekstra kesabaran setebal lapisan bumi. Kalau gue cerita, nggak mungkin lo nggak bocor, bukan masalah suka atau enggak karena hati, pikiran, bahkan langkah kaki gue aja selalu tertuju sama lo. Hasya diam, menunduk takut dengan kemarahan Damian. Gimana lo bisa berpikir kalau gue sebajingan itu, padahal lo tahu sendiri seberapa sukanya gue sama lo, Sya. Lirihnya seperti putus asa. Hasya mendonggak, dia menggeleng cepat. Bukan. Oke, dia salah karena meragukan Damian, tapi kan sekarang banyak cowok yang kelihatan bucin aslinya tidak cukup dengan satu cewek. Sayang, maaf karena ekspresi gue buat lo salah paham. Tapi gue nggak bohong, gue nggak suka sama cewek manapun selain lo. Gue nggak mau cewek manapun selain lo, gue mau serius cuma sama lo. Damian melemah, mengelus pipi Hasya yang berubah haluan menjadi sungai kecil karena air matanya yang keluar. Terus kamu kenapa pas Karel nembak Dinda, kamu kayak nggak terima gitu? Damian terdiam, untuk alasan ini sangat sulit diutarakan. Memilih memeluk tubuh kecil Hasya, Damian menolak menjawab. Gue sayang sama lo, bisiknya. Jawab dulu, kamu yang diem malah bikin aku overthinking. Damian terkekeh, yang namanya cewek kan selalu overthinking, kapan pikiran kalian lurus kalau masalah ginian? Perkara mimpi aja dibawa ke dunia nyata. Ih, jawab dulu kenapa? Damian melepaskan pelukannya, mengelus pipi Hasya lagi dengan penuh kasih sayang. Cantik banget, hidung mungil cuma dikasih sedikit biar bisa napas, pipinya dikasih banyak jadi kayak balon jalan gini, tinggi apalagi cuma dikasih sedikit yang penting punya kaki. Kamu ngehina aku? Decak Hasya, sudah dia bilang kan kalau masalah tinggi badan paling sensi, apalagi dibahas sama Damian yang tiang. Kamu ngalihin pembicaraan, aku tanyakan tadi masalah. Gue nggak suka, Sya, demi Tuhan. Gue cintanya cuma sama lo. Kesal Damian, ditanyai mulu. Maaf, aku nggak maksud buat kamu emosi. Emang boleh ngebujuknya gini, Damian kan jadi mudah luluh, meleleh kayak gulali kena panas. Maaf ya,
kata Hasya, mendonggak untuk menatap Damian yang lebih tinggi darinya. Tapi tangannya masih setia memeluk pinggang laki-laki erat. Lepas. Ih, dimaafin dulu makanya, katanya seperti biasa, selalu terdengar manja di telinga Damian. Iya dimaafin, ayo pulang, katanya, sekaligus memasangkan Hasya jaket. Mereka akhirnya pulang dengan kesalahpahaman yang belum selesai, tapi Hasya tidak ingin memaksakan kehendaknya sendiri. Benar sih, kalau dipikir-pikir dirinya ini bodoh sekali. Damian sangat baik, bahkan tahu masa lalu kelamnya. Mana mungkin laki-laki yang dia peluk ini bermain dengan cewek lain di belakangnya. Gara-gara novel, pikirannya jadi overthinking ke dunia nyata, kan kasihan Damian harus menjelaskan meski tidak akurat. Sekali lagi maaf ya, ucap Hasya di lampu merah. Jangan minta maaf mulu, dikira gue jahat lagi, kekehnya. Ya jadilah perjalanan mereka pulang diisi keheningan. Sampai di rumah Damian memarkirkan motornya di tempat biasa. Wah, mobil baru ya? Damian menoleh kala Hasya berkata mobil baru, benar mobil ini asing sekali. Tapi tunggu, ini sepertinya Damian kenal pemilik mobil mewah ini. Masuk ke dalam gih, nanti gue telpon. Hasya bingung tapi tetap masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang seperti biasa, membiarkan Damian yang terlihat buru-buru masuk juga ke dalam rumah dengan buru-buru. Entah karena apa, Hasya ingin bertanya tapi laki-laki itu sudah masuk lebih dulu. Kenapa sih, kayak ibu-ibu yang lupa matiin kompor di rumahnya aja, gumamnya, heran dengan Damian. Sementara itu, lama tidak berjumpa. Sapaan itu, Damian menatapnya sekaligus melihat jelas sosok tua yang duduk di kursi tunggal dengan Abraham yang berdiri menatap emosi pada pria bau tanah itu. Cucu kakek. Duduk Damian. Katanya, berbahasa Indonesia tapi dengan aksen luar negerinya. Damian duduk. Melihat tidak ada pergerakan dari sang putra, terpaksa Abraham turun tangan. Gue ngantuk, katanya tanpa menatap balik kakeknya yang sudah seperti akan mengeluarkan matanya akan kelancaran sekarang. Damian, yang sopan kamu. Begini caramu didik selama ini oleh ayahmu dan gurumu di sekolah. Bentaknya, mengagetkan Gia yang berdiri kaku di pojokan. Didik. Kekeh Damian hambar. Sebaiknya tanyakan pada pel asteriscur yang Anda pelihara itu. Kasar. Siapa yang peduli? Untuk apa menjaga lisan pada seorang manusia namun sikapnya seperti hewan? Jangan salahkan Papa, Anda tidak tahu seberapa berusaha dia memperbaiki mental saya yang hancur oleh pel asteriscur peliharaan Anda. Abraham menatap Damian kagum, baru kali ini dia mendengar sebuah pembelaan dari sang putra yang biasanya masa bodoh dan tidak peduli dengannya. Damian duduk, tidak baik berbicara berdiri. Abraham kembali mengalah, jujur dia lelah. Belum makan malam dan baru pulang dari kantor dan harus mendapatkan tamu tak diundang yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Damian yang disuruh berdecak kesal, tapi tetap mengikuti arahan Abraham. Duduk berhadapan dengan kakeknya yang entah kapan mati. Bagaimana kabarmu? Cih. Jawaban apa itu, hanya decihan dan berdekap dada. Seolah-olah tidak mendengar pertanyaan memuakkan itu. Damian yang sopan kamu, seorang calon pemimpin harus mengesampingkan masalah. Jadi maksud Anda datang karena urusan bisnis? Damian menukik tajam, memangnya apa yang dia harapkan? Dirinya disayang karena dirinya seorang yang menjadi penerus, andaikan memiliki adik mungkin tidak akan seperti ini. Kapan Grandpa bisa keluar negeri kalau bukan urusan perusahaan? Jadi cepatlah lulus dan lanjutkan studimu di Australia sekaligus belajar sedikit demi sedikit tentang bisnis. Damian tidak akan kuliah di Australia, putraku akan menetap di sini. Manuel tersenyum miring, jangan berharap putraku sayang, dari awal Damian milik Daddy. Abraham menggeram,
Bahkan untuk hal-hal asuh Damian masih diperebutkan oleh si tua bangka ini. Masih menyimpan sampah itu, kau benar-benar pria sejati, ucapnya, menyindir kehadiran Gia yang sendirinya menunduk di tempat yang tidak jauh dari mereka. Pel asteris cur itu yang sampah. Jaga bicaramu, Damian, Sarah ibumu. Kala kata ibu terucap, Gia mengangkat wajahnya di mana Manuel menatapnya penuh keangkuhan. Setidaknya hormati ibumu yang sudah susah payah melahirkanmu ke dunia. Boleh tertawa saja, susah payah melahirkan ke dunia? Si pelacur itu yang membunuh Damian. Ingin sekali Gia berteriak keras akan kebenarannya, tapi bibirnya keluh. Damian, kamu bisa ke kamar kamu. Aku belum selesai berbicara dengan cucuku. Tahan Manuel. Otakmu memang patut harus dipertanyakan pada dokter pribadimu, sejak kapan pria bau tanah seperti Anda saya anggap kakek? Bukan Abraham yang menjawab, melainkan Damian. Seperti biasa, kata-katanya tidak mengandung filter sama sekali. Setelah berkata sekurang ajar begitu, Damian melangkah menaiki anak tangga menuju kamarnya. Berlama-lama di sini hanya membuatnya sesak. Berhenti berharap Damian mau meneruskan perusahaan ayah. Abraham mencoba berbicara lembut, layaknya seorang anak yang berbicara pada ayahnya yang sudah pikun. Tidak. Hanya Damian yang akan meneruskan usahaku. Abraham memijat pelipisnya, bisa gila berhadapan dengan Manuel yang jauh lebih keras kepala daripada Damian. Berhentilah memaksa, Dad. Jangan hancurkan mimpi Damian. Cukup masa kecilnya saja yang harus kita sesali, jangan masa dewasanya juga. Apa Dedi salah, masa depannya terjamin. Tidak perlu susah-susah mencari pekerjaan karena tugasnya hanya memimpin perusahaan besar, balas Manuel. Apa Dedi tahu, kekeras kepala Dedi yang membuat mereka yang dekat menjadi jauh. Bahkan Momi sampai harus meninggal karena jalan pikiran buntumu. Diam, Abraham. Jangan membawa nama ibumu. Dia mati karena penyakit dan memang sudah takdirnya untuk mati. Penyakit yang berasal dari Dedi. Karena Dedi terlalu keras kepala membuat Momi stres dan berakhir menjadi pasien rumah sakit jiwa. Sesak Abraham mengenang sangat ibu yang harus merelakan masa normalnya hanya untuk manusia tidak tahu diri seperti Manuel. Jangan ada yang pergi lagi, apa Dedi sadar? Selain aku dan Damian, Dedi tidak memiliki siapa-siapa lagi. Ada Sarah, katanya, menolak semua nasihat. Bagus. Dia bisa menjadi istri Dedi. Akan aku persiapkan pernikahan impian kalian, bahkan pernikahan mewah. Jaga bicaramu, Abraham, seharusnya kau merujuk Sarah. Tidak kasihan dengan Damian yang hidup bersama orang tua tunggal. Justru akan lebih kasihan lagi jika Sarah masih di sini, berhenti juga memberikan peran seolah-olah menjadi ibu yang baik. Dedi tidak mungkin tidak membaca emailku. Menurutmu apa pantas sebutan ibu diberikan pada wanita gila itu? Dan juga, sudah cukup Damian hidup dengannya selama 16 tahun. Dari kecil hingga sebesar sekarang, sosok ibu yang selalu Damian dapatkan pada wanita yang Dedi bilang sampah itu. Abraham menunjuk Gia yang masih menunduk takut. Dia jauh lebih baik, bahkan sangatlah baik. Tanpa dia, entah akan serusak apa mental Damian karena wanita gila itu, atau memang benar kata Damian. Pelacur yang Dedi pelihara, lanjutnya. Berak. Manuel berdiri, cukup, kamu terlalu kurang ajar, Abraham. Silahkan keluar, kalau Dedi lupa. 2 tahun lalu Dedi sendiri yang mengatakan akan memutuskan hubungan denganku karena bercerai dari wanita ular itu. Kalau bukan karena Damian di sini, Dedi tidak mau menginjakkan kaki di rumah kamu. Bagus, segera keluar. Dia harus mengepel semua lantai agar bersih dari kotoran. Sarkas nan menusuk, benar-benar semenjijikan itu Manuel di mata Abraham. Sudah terlalu lelah, bersabar hanya untuk diinjak-injak. Jadi memberontak saja.
Hasya menunggu, tapi Damian tak kunjung menghubunginya seperti perkataannya tadi sebelum mereka masuk ke dalam rumah. "Kemana ya? Apa mungkin udah tidur?" lirihnya. "Tapi tumben cepet banget, biasanya kan Damian sering belajar kalau nggak ya main game." Hasya mendengus, padahal dia harus fokus belajar tapi bolak-balik mengecek handphonenya karena menunggu Damian yang mungkin sekarang sudah masuk ke alam mimpi. "Lapar deh," mengelus perutnya yang berbunyi meminta diisi. Terpaksa Hasya bangun dari duduknya untuk ke dapur mencari makanan atau setidaknya bisa merebus mie instan. Sekarang sudah tidak gelap lagi. 1 minggu yang lalu lorong kamar pembantu menuju rumah besar diberi banyak lampu hingga sekarang menjadi cerah dan tidak ada yang perlu ditakuti lagi. "Peka banget cowok aku," lirihnya, setiap melewati lorong yang sama Hasya selalu saja tersipu malu. Dingin, cuek, galak tapi perhatiannya, kepekaannya selalu saja manis. "Loh." Hasya tersenyum kikuk. Begitu masuk ke dapur ternyata tidak sengaja bertemu Abraham yang tengah makan di meja party. "Waduh, tertangkap basah nih," kekehnya, menyambut kedatangan Hasya yang cengengesan. "Ada apa Hasya? Ada yang kamu butuhkan?" tanyanya, dengan menyuapi nasinya sendiri ke dalam mulutnya. Hasya menggeleng, "Saya nggak butuh apa-apa tuan, tadi cuma iseng lewat." Lirihnya, baru beralasan perutnya sudah berbunyi minta diisi. Abraham menahan tawa, astaga gadis remaja ini. Ada saja tingkahnya yang membuat orang sekitar tidak berhenti gemas. "Ambil makanan, kebetulan sudah saya panaskan. Dan ayo makan bersama." Meski malu tapi Hasya lakukan, daripada tidak bisa tidur semalaman karena lapar. "Tuan besar baru pulang dari kantor ya?" tanyanya, duduk di sebelah Abraham yang terlihat lahap dengan makan malamnya yang sudah telat. "Iya, maklum pekerjaan sangat banyak," bohongnya. "Bagaimana pertandingan basket Damian? Sayang sekali tidak bisa ditonton oleh saya." Hasya tersenyum manis, excited sekali gadis ini menceritakan bagaimana hebatnya Damian mengalahkan lawannya. Bahkan sampai menepuk bahu Abraham karena mengingat hal lucu, sudah seperti seorang anak gadis yang bercerita pada ayahnya. "Tuan tahu, meski begitu tim basket sekolah Tuan muda tetap memenangkannya. Dan baru Hasya tahu kalau mereka menang 3 kali berturut-turut, hebat sekali." "Kamu makan pakai tangan Hasya?" Abraham sedikit ngilu, dia tidak pernah makan memakai tangannya langsung kalau tidak bantuan sendok dan garpu. "Ah maaf, saya terbiasa tuan." "Jangan sungkan, saya hanya bertanya. Makan pakai tangan jauh lebih nikmat, kalau bagi orang yang gak biasa sih gak suka pastinya," kekehnya. Abraham hanya mengangguk dengan senyumnya, berbicara dengan Hasya ternyata bisa meringankan beban pikirannya juga. Tidak heran sangat putra begitu mempertahankannya.